Ketika suara neneknya ini sudah kembali ke arah lokasi dia gandul itu, ketiga anjingnya Ge Putu tidak akan ngongkong lagi dan suasana akan kembali damai sama toh. Wih, dibayangkan takutnya Ge Putu waktu mendengar suara itu ya, dia tuh kayak di bujuk kamar mandi duduk sambil memegang HP-nya sama toh. Itu tuh sekitar 1,5 jam suara neneknya itu berputar-putar di halaman rumahnya, masuk ke dapur, mungkin terus itu berputar-putar di dalam kamarnya. Waktu itu kakeknya Ge Putu memang tidur bersama kedua orang tuanya Ge Putu. Karena menurut kakeknya dia juga takut semeton ketika mendengar itu dari kejauhan ya. Ketika suaranya masih jauh itu tuh terdengar sangat keras. Tapi ketika suaranya ini benar-benar dekat dengan kita, suara tangisan neneknya Ge Putu disertai dengan tarikan seperti seolah-olah neneknya itu sedang menarik pohon yang sangat besar, itu tuh tidak terdengar semeton. Itulah kesaksian dari kakeknya, makanya kakeknya ini takut dan selama berminggu-minggu tidur bertiga dengan orang tuanya Ge Putu. Saat suara dari neneknya ini sudah hilang, ya, Ge Putu pun berlari dari arah kamar mandi masuk ke kamarnya dia semeton. Bayangkan selama berminggu-minggu Ge Putu mendengar suara seperti ini. Orang tuanya, adiknya, kakaknya yang menginap di sana, bahkan tetangga juga katanya sering mendengar gimana aja seolah-olah setiap malam tuh akan ada orang yang kayak mau merobohkan pohon besar, kemudian pohon itu tuh ditarik, suara segan terus semeton. Terus ada juga banyak banget warga yang rumahnya tuh dekat dengan rumahnya Ge Putu bersaksi kalau mereka juga mendengar semeton. Jadi bukan keluarganya Ge Putu saja yang mendengar. Nah, karena Ge Putu ini kok tidak sembuh-sembuh, orang tuanya pun bingung dong, ini tuh kok kenapa Ge Putu makin ngereres dan ngereres. Tepatnya itu sampai 2 bulan setelah neneknya ini berpulang, Ge Putu masih sakit. Dia tidak enak makan, pokoknya dia tuh cuma tidur dan minum air putih banyak banget. Nah, ketika itu sebetulnya akhirnya di suatu malam Ge Putu itu kayak bermimpi bertemu dengan mendiang neneknya. Di sana neneknya ceritanya bertanya kepada Ge Putu, "Kamu kenapa kok begini?" Di dalam mimpi Ge Putu menangis meraung-raung cerita kepada neneknya kalau Ge Putu itu menyesal kenapa Ge Putu tidak sempat menemani neneknya ketika sakit selama 2 bulan. Pokoknya Ge Putu menangis di sana mencurahkan isi hatinya sementara. Neneknya bilang, "Ini bukan salah kamu, memang sudah waktunya nenek untuk berpulang." Saat Ge Putu ini tersadar, Ge Putu itu diajak berobat ke orang pintar oleh orang tuanya. Di sana Ge Putu diluka dan dibuatkan kayak banten apa keadaan Ge Putu tidak mengerti karena waktu itu dia kan dalam keadaan sakit. Nah, setelah dibuatkan banten di orang pintar kedua inilah Ge Putu mulai merasa baikan. Rasa takutnya yang selama ini menghantui, rasa bersalah yang selama ini menghantui dia sampai dia tidak enak makan, tidak enak tidur, mulai menghilang dan Ge Putu pun mulai sembuh. Sekitar 6 bulan setelah neneknya berpulang adalah 2 pengabenan massal di desanya. Dan orang tuanya pun ngabenang neneknya. H-4 sebelum neneknya diaben ini kan biasa kita orang Bali itu kayak bertanya kepada orang pintar dan mengundang roh orang yang meninggal ini. Dan saat roh neneknya ini benar-benar datang, tapi kembali lagi ya ini tergantung kepercayaan saya dan juga Semeton. Kalau memang Semeton tidak percaya silakan, saya di sini hanya membawakan kisah gitu loh ya, agar nanti tidak ada perdebatan yang tidak perlu gitu Semeton. Ketika itu kan ternyata kedua orang tuanya Ge Putu ini beserta dengan paman dan juga bibinya itu penasaran banget. Apakah tindakan ekstrim yang diambil oleh neneknya ini memang benar-benar keinginan neneknya? Atau ada sesuatu yang seperti menghasut neneknya agar melakukan hal seperti itu? Ketika itu Ge Putu duduk dengan abang, dengan Mbok Ge, dengan ipar-iparnya, dengan orang tua dan juga paman dan juga bibinya. Mereka semua belum neneknya berbicara sudah menangis sementara. Ge Putu benar-benar merinding ketika neneknya baru berbicara. Neneknya itu bertanya, "Kok ini tidak ikut, kok itu tidak ikut?" Seolah-olah neneknya ini ingin membuktikan kalau benar ini sayalah yang merasuki si orang pintar. Ketika itu Semeton ternyata benar perkiraan dari keluarga besarnya Ge Putu. Ternyata neneknya ini mengalami sakit kepala itu karena memang kiriman ilmu hitam dari seseorang. Dan katanya di malam itu neneknya itu tidak ada niatan ingin ganti diri. Tapi entah kenapa saat dia masuk ke kamar mandi, dia tuh seperti mendengar bisikan yang menyuruh neneknya ini masuk ke dapur kotor dan mengambil tali sapi. Kemudian neneknya ini kayak tidak sadar berjalan masuk ke dalam perkebunan kedua orang tuanya Ge Putu dan melakukan hal tersebut. Ketika neneknya ini tersadar, itu tuh
3 apa 5 hari setelah neneknya ini sudah dikuburkan. Di sana neneknya ini baru sadar kalau ternyata dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dan di sana juga neneknya Gek Putu meminta sebuah banten, dan banten ini yang akan digunakan oleh neneknya Gek Putu dari alam sana untuk menuntut balas untuk orang yang sudah menyakiti neneknya semasa neneknya hidup, dan orang yang sudah mengirimkan ilmu hitam untuk mempengaruhi neneknya Gek Putu agar melakukan tindakan tersebut. Di situ Gek Putu menangis, kedua orang tuanya juga menangis, mereka benar-benar menyesal teman-teman. Sebenarnya neneknya ini bisa hidup sekitar 10 tahun lagi kalau tidak ada hal seperti itu. Semuanya menangis meminta maaf kepada neneknya Gek Putu karena mereka kurang perhatian. Mereka juga sebenarnya sudah berusaha teman-teman, tapi kenapa ada orang sejahat itu gitu loh. Waktu itu teman-teman akhirnya ya setelah semuanya terbongkar, dan sepertinya keluarga besarnya Gek Putu itu tahu teman-teman siapa yang menyakiti neneknya Gek Putu, tapi seolah-olah para orang tua itu tidak mau membesarkan itu karena kan tidak ada bukti. Nah, waktu itu beberapa hari berlalu, akhirnya neneknya diaben dan juga melinggih. Kejadian ini sudah berlalu sekitar 12 tahun yang lalu menurut Gek Putu, dan sampai saat ini Gek Putu tuh masih bingung gitu loh. Yang dia dengar setiap malam itu, apakah benar roh dari neneknya yang seolah-olah menangis, yang menarik sebuah pohon besar yang selalu dibawa kemanapun semeton. Apakah itu benar roh neneknya atau bagaimana? Gek Putu kayak masih tuh ceceknya suara semeton. Gek Putu tuh masih bingung itu benar apa bagaimana gitu loh. Coba semeton untuk yang tahu mungkin, yang punya ilmu kebatinan yang besar, coba ya komentar agar kita tuh juga tahu itu benar apa enggak. Dan jujur saya juga agak penasaran, benar nggak sih kalau ada orang yang bunuh dengan cara gantung, katanya rohnya akan bangkit dari kuburan, dan di alam sana sebelum dia diaben dia akan menarik pohon yang dia gunakan untuk gantung kemanapun dia pergi. Coba dong komen itu benar apa gimana sih, karena menurut Gek Putu itu tuh terdengar tidak masuk akal, tapi memang itulah yang dia dengar setiap malam selama berminggu-minggu. Boom. Dan inilah cerita dari Gek Putu tentang neneknya yang katanya melakukan hal ekstrim seperti itu karena bisikan dari hal-hal negatif. Sukses untuk Gek Putu yang sudah mau bercerita, dan semoga Gek Putu kedepannya bersama keluarganya bisa lebih bahagia lagi, dan semoga bisa lebih ikhlas merelakan kepergian neneknya. Untuk semetonku bagaimana menurut kalian? Coba dong kalian komentar ya, karena saya penasaran dengan pendapat kalian, dan juga Gek Putu juga penasaran kalian tuh percaya atau tidak, atau mungkin kalian pernah mengalami hal seperti ini. Coba komentar. Dan untuk semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget, jangan lupa like dan juga subscribe-nya, hidupin juga lonceng notifikasinya agar kalian jadi orang pertama setiap saya up video baru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.